kaitannya antara bulan Ramadan dengan Al-Quran erat sekali kaitannya Al-Quran dengan bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi mau tidak mau artinya seyogianya kita harus seharusnya kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena suatu kita tidak bisa membayangkan ya. Kalau kita tidak berbicara secara apakah mahasiswa atau non mahasiswa secara umum lah toh. Mungkin suatu hal yang sangat menyedihkan dan kita tidak bisa membayangkan kalau di dalam bulan Ramadan saja, kita tidak sempat menamatkan Al-Quran 30 juz, bagaimana di luar bulan Ramadan? Saya yakin kalau tidak tamat di luar bulan Ramadan, kalau tidak tamat di dalam bulan Ramadan, sudah jelas di luar Ramadan itu jangan harap akan tamat. Padahal kan lebih mudah sekali sebenarnya itu. Dalam satu bulan sebenarnya kita bisa tamatkan di luar bulan Ramadan ya. Satu bulan itu bisa kita tamatkan. Kita perhitunganlah satu bulan satu kali tamat toh. Coba dalam satu juz berapa rubu? 8. Berapa? 8. Setelah salat duduk 10 menit membaca 2 rubu itu sudah cukup toh. Jadi setelah salat membaca 2 rubu itu berarti bisa membaca satu juz satu hari. Berarti 1 bulan penuh selesai kan? Selesai. Itu kan artinya mudahnya saja, tapi yang menjadi masalah artinya kalau kita kalkulasi seperti itu, tapi masalah kan yang mendorong kita membaca itu adalah iman, bukan karena kalkulasinya tadi itu simpel sekali toh. Tapi ini masalahnya masalah kemauan dan masalah keimanan dan niat untuk melaksanakan perbuatan itu. Makanya tadi saya katakan bahwa mulai dari sekarang kita harus memperbaiki niat dan memperbaiki iman. Karena bulan Ramadan bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah al-imaniyah. Disitulah artinya sebenarnya kita diuji ya. Artinya ketika masuk bulan Ramadan itu iman kita kembali diuji dan digugah sejauh mana keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Kita kembali ke ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Sebenarnya dalam ayat tersebut banyak sekali alasan-alasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melaksanakan bulan puasa itu secara baik. Coba saja buktinya. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya apa? Orang-orang sebelum kita sudah berpuasa toh. Itu merupakan tasliyah dan tasjih untuk umat Muhammad. Artinya seperti ini. Logika kecilnya tuh kalau ada teman kita yang lulus, kita umpamanya mahasiswa yang baru datang, masa teman saya itu lulus, berarti saya juga bisa lulus toh. Jadi artinya kalau ada umat-umat sebelumnya sudah melaksanakan puasa, ya kenapa kita tidak mampu melaksanakan puasa yang lebih baik dan telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya. Itu salah satu katanya faedah yang bisa ambil dari adanya kutiba alaik kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, kembali tadi kepada masalah mazhab fi Ramadan. Tadi istidad itu adalah sebelum masuk Ramadan lah. Jadi ada 2 tadi. Pertama masalah niat kita sekarang diintrospeksi. Saya ulangi, introspeksi niat kita sekarang. Sejauh mana peranan niat kita dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah selama ini. Jangan sampai ibadah-ibadah yang selama ini kita laksanakan ternyata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala cuma sebagai rutinitas saja toh. Kita melaksanakan selama waktu, ternyata dari kemudian dicari sama Tuhan pahalanya, Allah kamu tidak ada ini cuma sekedar rutinitas saja kamu laksanakan, pergi rukuk, sujud dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena peranan niat yang kita kesampingkan. Padahal niat itu seperti yang antum tahu, hafal semua mungkin toh, innamal a'malu binniyat. Diterima tidaknya suatu perbuatan adalah tergantung niat. Niat bagus ya silakan. Niat bagus berarti amalan bisa diterima. Kalau niatnya lain berarti niatnya tidak, amalan juga tidak diterima. Bukan berarti seperti ini. Tapi harus dicatat bahwa
jangan sampai seperti kayak yang pernah saya katakan, an-niyatus salihah la tuslihu amal al-fasid, ma'anna niyatal fasida tufsidu amal as-salih. An-niyatus salihah la tuslihu amal al-fasid. Niat yang baik tidak mungkin memperbaiki perbuatan yang jelek. Bagaimanapun niatmu, pokoknya mencuri untuk bersedekah tuh, niatnya kan untuk bersedekah, tapi mencuri. Niatnya baik kan, bersedekah, tapi jalannya mencuri kemudian disedekahkan. Itu tidak mungkin memperbaiki perbuatan mencuri. Itu niat salihah, niatnya bagus. Ma'anna niyatal fasidah, akan tetapi niat yang tidak bagus, yang jelek, tufsidu amal salih. Tapi niat yang tidak bagus itu mampu merusak amal saleh itu. Seperti umpamanya amal saleh kan puasa, salat, itu amal saleh, tapi niatnya tidak bagus semuanya. Mungkin karena umpamanya calon mertuanya sering datang salat di situ tuh, pokoknya mumpung saya ini katanya yang imam, pokoknya perbaiki bacaannya. Itu niatnya niat fasid itu, niat fasid. Tapi amalan yang dia lakukan adalah secara zahiriahnya amalannya bagus tuh, tapi karena niatnya yang tidak bagus, tufsidu amal saleh. Jadi yang saya ulangi lagi bahwa yang kita koreksi sebelum masuk bulan Ramadan ini adalah niat kita. Artinya sejauh mana peranan niat kita adalah selama ini kita melaksanakan perbuatan amal saleh. Kemudian yang kedua, bagaimana kita untuk saat ini dalam waktu yang singkat ini harus muhasabah dengan hal-hal yang dianjurkan oleh Subhanahu wa taala sebagai istidad. Artinya istilahnya kalau mobil itu yang satu hari satu malam tidak dipakai toh, apa istilahnya dulu itu? Dikasih panas dulu anunya tuh, dikasih panas motornya tuh, supaya nanti kalau lari tidak kaget. Jadi kita sekarang istidad. Jadi kita harus melatih diri sekarang sebelum masuk bulan makanya salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak puasa pada bulan Syaban tuh, istidad untuk memasuki bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara min siyamihi min Sya'ban. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra kullah. Jadi puasanya Rasulullah SAW itu tidak ada bulan yang paling banyak puasanya Rasulullah selain daripada bulan Syaban. Ini maksudnya di situ mungkin puasa sunnah ya, karena jelas kalau bulan Ramadan pasti boleh. Kemudian hadis di situ wakana yasumu syahra kullah, Ibnu Hajar mengatakan kana yasumu mu'zamahu. Jadi kebanyakannya, karena memang ada hadis yang juga tidak melarang puasa itu akhir-akhir Syawal, karena masuk mungkin hari atau yang musyak, apakah masuk Ramadan atau tidak dan lain sebagainya. Nanti itu dibahas oleh orang-orang yang tentang hukum-hukumnya. Yang jelas tadi itu adalah yang kedua. Nah, setelah kita masuk di Ramadan. Dan tadi itu saja dua sekarang introspeksi niat. Kemudian muhasabah sekarang untuk memasuki bulan Ramadan. Karena apa gunanya kita mau mengadakan mengadakan tahrib Ramadan, ternyata kegiatan-kegiatan ibadah kita selama ini tidak ada perubahan. Memasuki bulan Ramadan ternyata begitu juga malas membaca Al-Quran, melaksanakan salat jam umpamanya. Jadi apa gunanya kita melaksanakan tahrib? Padahal gunanya tahrib itu untuk mengingatkan kita bilang hati-hati, awas, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu harus seperti modelnya. Kalau perlu kita di model seperti ini. Karena memang begitu. Karena fungsinya nanti bulan Ramadan itu untuk melahirkan orang-orang yang takut tuh. Intinya nanti kita masuk itu setelah masa ba'da Ramadan. Nah, sekarang kita masuk di bulan Ramadan. Jadi ada hal-hal yang paling penting yang berkaitan dengan bulan Ramadan, termasuk puasa itu sendiri. Makanya tadi berkaitannya dengan niat. Harus niat ini tadi kembali lagi. Karena kenapa? Seperti hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang biasa